Bapak Ibu Saudara, hari ini tema perenungan firman Tuhan adalah bersinar sebagai terang Kristus. Kita akan melihat nats bacaan kita dari Matius pasal 5 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, next. Bapak Ibu, saya ingin membacakan kepada kita yang saya ambil dari terjemahan TB2 ya. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah dengar bacaannya yang pertama, tapi temukan di mana letak ada perbedaannya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Next. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Dan ayat ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, baru-baru ini saya membaca satu buku, yaitu dari almarhum Andar Ismail. Berbicara tentang dua orang, ini kayak cerita yang Alkitab gitu, tapi bisa untuk cerita kepada anak-anak dan mereka bisa paham dengan luar biasa. Luar biasa hamba Tuhan ini. Nah, dikisahkan ada dua orang malaikat yang sedang menjelajahi jagat raya. Singkat cerita, salah satu dari antara dua malaikat itu, malaikat yang junior, dia terpukau dengan satu planet yang sebesar bola tenis. Planet itu menarik karena gelap, lalu dia tanya kepada seniornya, itu planet apa? Lalu seniornya menjawab, itu bumi. Nah, ini satu-satunya planet yang punya nama lain, yaitu planet yang dikunjungi. Wah, mendengar itu si junior ini makin tergelitik. Ayo kita makin dekati, saya ingin tahu lebih dekat apa yang ada di sana. Tapi ketika dia menyaksikan lebih dekat pada planet bumi ini, dia menjadi ilfil Bapak Ibu. Kenapa dia bilang, siapa sih yang mau mengunjungi planet yang kotor, planet yang gelap, dan orang-orang yang jahat kayak gini? Sontak si senior itu memarahi malaikat junior. Hush, jangan sembarangan ngomong. Ini adalah planet yang dikunjungi oleh raja kita sendiri. Karena begitu besarnya kasih raja kita kepada bumi ini, sehingga dia sendiri datang dan bahkan rela mati untuk bumi ini. Mari aku tunjukkan kepadamu apa yang raja kita lakukan 2000 tahun yang lalu. Maka dibukalah satu layar, diperlihatkanlah kepada malaikat junior ini kisah yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Lihat, pada waktu itu gelap. Lalu ada terang yang menandakan satu tempat di mana terang itu sendiri ada di sana. Terang itu telah menuntun para gembala, para majus untuk datang kepada sang terang itu. Tapi si malaikat junior itu bilang, tunggu. Dari tadi bicara gembala, mana raja kita, di mana raja kita itu? Ya, memang tidak kelihatan dari sini. Mendekat, itu tuh yang ada di sana itu. Di sebuah tempat makan binatang, yaitu di palungan. Itulah raja kita. Dia tinggal bersama manusia, menjadi terang di sana selama 33 tahun hidupnya. Lalu si malaikat junior ini yang mulai sudah terpesona, dia bilang, lantas apakah bumi kemudian menjadi terang setelah raja kita di sana? Apakah kemudian bumi ini menjadi seperti surga kita? Ya, begitulah maksud raja kita. Kamu lihat terang-terang kecil yang bersinar di sana itu. Itu adalah pengikut daripada raja kita. Mereka disebut sebagai terang dunia. Maka Tuhan bilang kepada kita hari ini, kamulah terang dunia, kitalah yang ada di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya membaca cerita ini, saya diingatkan. Saya adalah salah satu yang ada di planet bumi itu, yang mungkin itu bentuknya itu kayak remah-remah ini Bapak Ibu. Gak ada kelihatannya. Kalau udah dibuang, kalau remah-remah ini udah jatuh itu ya, ditelusuri di mana itu, gak ada kelihatan begitu ya. Saya hanya remah-remah.
Tapi seperti tadi apa kata sang malaikat senior itu ya. Terang itu datang mencari sang remah-remah. Dia bisa menemukannya, menyelamatkannya. Dan yang lebih menarik Bapak Ibu Saudara. Si remah-remah itu Tuhan kasih identitas yang baru. Yaitu terang dunia. Bapak Ibu ketika saya mengetahui identitas saya ini, saya bertanya-tanya ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah bertanya-tanya nggak di dalam hati Bapak Ibu. Kenapa ya? Tuhan kasih saya sebutan, Tuhan kasih saya sebuah identitas yang sama persis ketika Tuhan menyebut dirinya sendiri. Katakan, akulah terang dunia. Bapak Ibu pernah bertanya-tanya enggak? Tuhan katakan kamu terang dunia. Tuhan bilang akulah terang dunia. Wow, luar biasa, keren enggak? Bapak Ibu tahu enggak kenapa kita dikasih hal seperti ini? Tadi saya bawa hadiah. Hadiahnya lupa Bapak Ibu. Ya, maksudnya siapa yang bisa minimal lah ngomong gitu ke depan ini, saya mau kasih hadiahnya. Tapi ya kalaupun ada enggak apa-apa, hadiahnya menyusul. Tidak sehebat boneka, apa tuh, Momogi yang punyanya si Lisa Blackpink yang banyak itu ya, yang mahal itu harganya saya. Tapi itu boneka yang oke lah gitu. Ayo siapa yang mau kasih, nggak apa-apa. Yang penting ini kira-kira. Nah kadang-kadang kan kita tahu ya, kata Tuhan Yesus itu kepada diri kita, akulah terang dunia. Yesus katakan dirinya, akulah terang dunia. Kok bisa sama? Kenapa? Nah, kita akan belajar pada bagian yang menarik ini. Yang pertama Bapak Ibu, ini menunjukkan satu keterhubungan antara kita dengan Kristus. Karena kita sudah mengalami mendapatkan terang itu, kita memancarkan terang. Kita menjadi terang dunia, bukan kita terangnya. Sumbernya bukan kita, tapi Kristus. Kita hanya memancarkan terang yang sudah diberikan kepada kita. Bapak Ibu kalau lihat pada bagian Alkitab sebelum Yesus berkata tentang garam dunia dan terang dunia, itu perikop sebelumnya Tuhan Yesus itu berbicara tentang khotbah di bukit, ucapan bahagia. Nah memang pada waktu itu dikatakan ada orang banyak, tapi pada waktu naik ke atas bukit itu hanya sekelompok orang yang katanya adalah murid-muridnya. Nah kepada murid-murid inilah Yesus berkata, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus hidup dalam kerajaannya. Mereka mengalami musibah, mereka mengalami juga masalah-masalah dunia. Tapi mereka berbeda. Itulah sebabnya Alkitab menceritakan murid-murid Tuhan itu adalah pengikut jalan Kristus. Orang-orang yang kehidupannya seperti Kristus. Kemudian diberi lagi julukan Kristen. Apa artinya Kristen? Orang-orang yang menjadi Kristus-Kristus kecil. Yang walaupun gaya berpakaiannya bisa sama, model rambutnya bukan hal-hal yang mencolok, yang membuat orang, kenapa ya? Tidak. Tetapi itu ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu yang indah. Kenapa? Karena mereka meneladani, karena mereka itu seperti Tuhan yang mereka ikuti. Seperti guru mereka. Maka mereka disebut Kristen, murid. Pada mereka itulah dikatakan, kamulah terang dunia. Itulah terang. Lalu di bagian tadi, Tuhan katakan begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Saya pakai terjemahan TB2 ya Bapak Ibu ya. Ini lebih menarik lagi. Kota di sini, ya polis itu menunjukkan kota-kota peradaban, kota-kota sejarah yang memang pada waktu itu ada di atas gunung. Nah kota ini menunjukkan satu komunitas yang unik. Ada di antara sekitarnya tapi dia berbeda. Dia terlihat dan memberi dampak. Nah ini menunjukkan tentang satu komunitas yang menonjol, yang menarik dan memberi dampak. Seperti kota di atas bukit itu. Itulah terang dunia itu. Yang kehidupannya itu disorot. Sungguh luar biasa, karena apa? Mereka hidup sebagai anak-anak Tuhan yang kehidupannya itu memancarkan gaya hidup Kristus. Kemarin pada waktu Natalan siswa, pembicara itu bercerita tentang satu kisah gitu, kisah temannya pada waktu mereka
kalau nggak salah tuh pergi ke Bali. Nah, temannya itu waktu dia menjadi percaya Tuhan tuh dia berkomitmen mau hidup bagi Tuhan. Menarik temannya itu ya, waktu kayaknya kalau nggak salah saya ingat ceritanya itu waktu mau pijet begitu sama bapaknya itu, Pak sudah makan? Belum. Oh makan dulu, makan dulu. Keluarganya itu, keluarga bapak sudah makan? Belum. Dibelikan soto gitu ya, dibawa pulang. Nah itu yang dilakukan si temannya pembicara ini. Sampai kemudian bapak ini bilang sama pembicara, itu temannya kayak Yesus ya. Loh kok bisa? Padahal ini kan bukan orang percaya ya. Kok bisa kayak Yesus? Bapak tahu Yesus? Iya pernah dengar cerita, Yesus kan yang suka kasih makan itu. Nah itu kisah Yesus memberi makan 5.000 orang atau kisah Yesus memberi makan 4.000 orang yang sering kita ceritakan kepada orang-orang gitu ya. Dia tahu Yesus itu seperti itu. Dan dia melihat Yesus itu pada kehidupan seorang pribadi seperti itu. Itulah terang dunia. Dan kemanapun kita pergi Bapak Ibu Saudara, kita ingat kita itu terhubung. Kita ini adalah Kristus-Kristus kecil. Itu disebut terang dunia itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa kita disebut terang dunia? Seperti Kristus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Ini menunjukkan ataupun mengarahkan kita, mengutus kita untuk kita itu menjadi cahaya atau harapan bagi dunia. Kristus telah datang, dia memberi pengharapan bagi dunia. Dia memberi pengharapan kepada Bapak Ibu dan saya. Sehingga kita disebut sebagai orang-orang berpengharapan. Kita disebut sebagai terang dunia. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita diminta untuk menerangi dunia ini. Untuk memberi harapan bagi dunia yang dalam kegelapan ini. Nah Bapak Ibu, bayangkan... Tadi kita kembali ya, Yesus bilang kota di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Bayangkan pada malam hari gelap gulita. Tapi cahaya dari rumah kota di atas gunung itu tuh menjadi satu titik terang, satu cahaya yang sangat-sangat memberikan sukacita dan kegembiraan ketika para pengembara itu ya, para orang-orang di bawah itu yang kegelapan begitu. Saya beberapa waktu itu kami ada bahan KTB itu cerita tentang satu cerita anak-anak di daerah Thailand ya, di negara Thailand yang tersesat dalam gua. Ternyata itu ada videonya, saya dengan siapa itu, Floren ya waktu itu, enggak salah itu apa. Oh sorry ini kelas 9. Waktu itu lihat itu guanya itu wah panjang dan ini. Kalau orang-orang yang sedang dalam kegelapan, kemudian di sana ada terang. Bapak Ibu bayangkan apa yang bisa dirasakan orang itu. Kita selamat, di sana ada kehidupan. Itu tempat yang aman untuk berlindung. Mungkin di bawah itu ya ada binatang buas, ada penyamun, ada perampok. Tapi cahaya itu memberikan mereka, mengarahkan mereka pada tempat yang aman untuk berlindung. Beberapa bagian firman Tuhan, ya kitab Mazmur itu menceritakan tentang Allah kita. Berkata gini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari dialah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak pernah goyah. Ini menggambarkan Allah kita itu sebagai gunung batu, kota benteng. Yang dimana orang kesana itu gak akan goyang. Itu menjadi tempat perteduhan yang paling aman di dunia. Nah, terang kita itu Bapak Ibu Saudara adalah mengarahkan orang-orang untuk datang kepada tempat yang terbaik. Tempat yang paling aman. Yaitu apa? Yaitu Allah. Karena di dunia ini tidak pernah ada tempat terbaik selain di dalam pelukan Tuhan. Selain di hadirat Tuhan. Dan orang-orang itu karena dalam gelap gak tahu. Gak bisa berjalan ke sana. Lalu bagaimana caranya? Kitalah petunjuk jalan itu, kitalah pembawa harapan itu. Nah, bagian kita sebagai murid-murid Tuhan tadi ya, sebagai anak-anak Tuhan adalah memberikan pengharapan kepada orang-orang di sekitar kita. Kemarin kami fit callan dengan anak-anak, saya dengan anak-anak, lalu di pertengahan cerita gitu anak laki-laki saya itu bilang, "Mah, bisa bantu enggak? Teman saya satu." Bantu apa? Konseling teman saya. Lalu dia cerita temannya itu
memang punya latar belakang keluarga yang sangat bermasalah. Sudah berpisah papa mamanya dan dia mengalami banyak trauma, dia pergi kuliah, memang orang Indonesia yang pergi kuliah ke Taiwan gitu ya. Di tempat yang kuliah yang beda dengan negaranya, di situ dia mengalami banyak hal-hal yang depresi, kecemasan, sampai mau bunuh diri, sampai melukai diri sendiri. Bersyukur dia bisa bercerita kepada anak saya. Ya, nah memang Bapak Ibu mungkin kita selalu bilang, aduh aku tuh cuma bisanya dengar. Dengar itu juga satu sumbangsi Bapak Ibu. Memberikan telinga, memberikan kehadiran, kita tahu orang ini sedang masalah. Kita memberikan kehadiran kita, telinga kita. Masalahnya bagaimana? Mungkin saya nggak bisa, tapi saya rujuk. Saya bawa ini ke pendeta saya bawa ini kepada psikolog, saya bawa ini kepada konselor, saya bawa ini kepada dokter. Saya bisa mendoakan kamu. Ini sebuah harapan bagi orang lain yang dalam keadaan seperti itu. Bapak Ibu, satu kata ya, ada harapan di dalam Yesus. Saya pikir ini satu kalimat yang dahsyat banget. Ada harapan di dalam Yesus. Bagi kita mungkin biasa, karena kita adalah orang-orang yang mengalami itu. Tapi di luar sana itu orang-orang yang tergopoh-gopoh, yang pengennya mati aja. Gak ada harapan lagi di dunia ini. Persoalan itu berat Bapak Ibu. Dan kalau orang mengambil kesimpulan ataupun mengambil satu keputusan untuk mengakhiri hidupnya, itu menggambarkan memang hidup itu tidak mudah. Yang membuat kita bertahan karena kita punya harapan. Tapi orang-orang seperti itu, seperti anak teman saya itu sangat luar biasa. Saya katakan gak apa-apa, kalau dia mau bisa ya, walaupun via online begitu ya. Nah, kalimat tadi ada harapan dalam Yesus. Mungkin kita nggak bisa ngomong Injil, ngomong firman Tuhan sampai hafal yang baik. Kita katakan ada harapan dalam Yesus. Nggak perlu kita S3, nggak perlu kita sehebat apa. Kalimat itu kalimat yang dahsyat yang bisa kita ucapkan dari mulut kita asal kita mau kepada orang-orang seperti itu. Kita bisa menjadi sumber inspirasi ataupun pembaharu di tempat kerja kita, seperti tadi kita sudah mendengar videonya ya. Ini satu hal yang luar biasa. Kita ini semua mungkin punya tempat usaha ya, kantor, perusahaan, toko, apalagi kita punya karyawan-karyawan yang banyak. Kita mengenali mereka, kita tahu. Nah, ambil waktu, cari waktu cerita ya kepada mereka ataupun mendengarkan cerita mereka. Nah, karena dekat, karena terbiasa mungkin kita bisa memberikan mungkin hiburan, masukan ataupun mengajak mereka untuk persekutuan-persekutuan seperti tadi. Ini satu inspirasi banget, sangat inspiratif ya. Nah, kita lihat kita bisa masuk di dalam tempat pekerjaan kita ya, profesi kita, kedokteran. Bapak Ibu, ada satu tulisan saya baca seperti ini ya. Dunia ini tidak akan hancur hanya karena kita melihat pengedar-pengedar narkoba itu berseliweran. Dunia ini nggak akan hancur kalau kita lihat pornografi itu merebak. Dunia ini nggak akan hancur ketika koruptor itu ada di mana-mana di pemerintahan-pemerintahan. Dunia itu nggak akan hancur, tapi dunia ini akan hancur ketika anak-anak Tuhan tidak bersinar, tidak mewujudkan apa yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita. Dunia ini akan hancur ketika tidak ada para dokter, tidak ada para suster, tidak ada para polisi, tidak ada para pekerja-pekerja yang lain bersinar di tempat-tempat mereka. Saudara, itu menggarami, itu menerangi sehingga kita masih bisa melihat hal yang baik di negara kita. Saya ingat beberapa waktu lalu ada satu buku renungan harian itu yang datang ke kerohanian, mereka cerita-cerita untuk menjalin kerjasama. Ada satu yang remaja itu, dia lulus dari SMA kemudian kuliah, katanya saya sejak remaja itu suka baca renungan khusus untuk remaja. Nah Bapak Ibu, menariknya ketika dia sudah lulus, dia itu menjadi volunteer ya untuk di renungan itu, bagaimana renungan yang bersifat
teknologi digital gitu ya. Dan dia sampaikan, tolong sampaikan kepada murid-murid SMP, SMA ketika mereka punya kemampuan. Ini sangat mempengaruhi di mana sekarang ini teknologi itu rusak, banyak konten-konten yang tidak bermutu atau yang merusak. Tapi kita bersyukur ada anak-anak remaja, ada anak pemuda yang mau memberikan inspirasinya, yang mau memberikan talentanya untuk terjun di dalam dunia digital. Dan mereka memberikan renungan-renungan ataupun cerita-cerita ataupun kesaksian-kesaksian yang membangun kerohanian. Dan itu mungkin menunggu Bapak, Ibu, Saudara dan saya juga untuk bangkit. Para remaja-remaja di sekolah, seperti tadi cerita anak saya ya, kalian bisa bersinar di sekolah kalian, mungkin tidak di sekolah Kristen, yaitu justru lebih baik. Saudara bisa memancarkan terang, kadang-kadang lewat kesaksian hidup kita yang indah. Nah, satu hal lagi Tuhan bilang, gak mungkin pelita itu ditutupi tempayan, tapi itu pasti akan menyinari rumah, menyinari lingkungan ini. Artinya ya, terang itu memang untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi terang, memberikan pengharapan, memberikan setitik cahaya bagi orang lain. Nanti kita akan menyaksikan satu video, ini terjadi di Jepang. Jepang kan kalau kita pikir tuh sulit ya untuk kekristenan itu berkembang, tapi ternyata tidak seperti yang kita duga. Video ini sudah saya potong, hanya berdurasi 1 menitan sekian, tapi ada kisah panjang, sebenarnya ada beberapa orang di sana. Salah satunya itu dia meninggalkan pekerjaannya katanya, lalu kemudian dia mendirikan satu gereja. Dia asalnya dari mana menjadi seorang pengikut Tuhan? Katanya dari mamanya. Mamanya duluan yang menjadi Kristen di keluarga itu. Lalu mamanya itu yang setia mendoakan. Setia memberikan kesaksian hidup yang baik. Setia untuk mengajak anggota keluarganya. Sampai anak muda itu kemudian dia akhirnya ikut iman mamanya. Karena dia melihat memang ini sesuatu yang menjadi jawaban dalam hidupnya. Nanti kita saksikan. Lalu yang ketiga, firman Tuhan apa? Kenapa kita dikatakan terang dunia sama seperti Allah yang adalah terang dunia? Seperti Tuhan yang memulihkan gambar manusia, memulihkan manusia yang hancur karena apa? Dosa. Maka manusia tidak bisa meresponi, tidak bisa kembali kepada tujuan Allah menciptakan manusia itu, yaitu bagi kemuliaan Allah atau memuliakan Allah. Tapi Yesus lakukan, dia lahir, dia datang dan dia mati. Sehingga kita semua yang percaya pada dia akhirnya bisa menjadi pengikut-pengikut yang memuliakan Tuhan. Nah, melalui hidup kita katanya hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya lewat perbuatan-perbuatan baik orang-orang itu mengenal Tuhan, orang-orang itu bisa kembali pada Tuhan dan hidup mereka itu bercahaya juga, memuliakan Tuhan. Nah, itulah tujuan Tuhan. Bumi ini penuh dengan kemuliaannya. Tuhan sudah memulainya. Tuhan mengutus kita dan Tuhan rindu bumi ini penuh dengan kemuliaannya. Kita akan saksikan video berikut ini. Hey guys, how you doing? I'm Takashi from Japan. So today I'm going to interview Japanese Christians. Why did you convert to Christianity? Okay, let's get started. 自己紹介してください。はい、ももと言います。日本でクリスチャンとして生きて8年9年目になります。ゆうやと言います。29歳です。クリスチャンになって今年で8年目です。藤本と言います。日本出身で、クリスチャンになってから2年半経ちます。僕は森下正道と言います。アウェイクニング東京っていう教会を上野でやってます。僕クリスチャンになって9年くらいですね。どうしてクリスチャンになりましたか？家族もクリスチャンではないんですけど、ある時に、クリスチャンの方に10年前にお会いして、ちょっと時間経ってから行ったのが、初めてのクリスチャンの環境に入るっていう、正直カルチャーショックみたいな感じで、みんな賛美歌を歌ったりとか聖書のお話とかも聞いたんですけど、最初はなかなか理解ができなかった。明らかになんか今まで会ってきた人とは全然違う人だなっていうのにすごい気づいて、例えばその目の輝き方がもう全然違うっていうのと、あとは人を愛しているし、なんか自分のことも愛していて、なんかすごい人生を生きてるっていうのを感じて、でその時自分はそういうのがなかったので、こういう人たちになりたいなと思って教会に行き始めたっていうのが最初でした。Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita kadang-kadang ketemu orang itu mau ngomong tentang Tuhan Yesus itu agak gimana gitu ya.
aduh kok nggak bisa keluar gitu. Tapi satu hal sebelum itu kita pelajari Bapak Ibu. Sebenarnya lewat kehidupan kita yang indah. Lewat kasih yang terpancar. Lewat ketulusan hati kita. Lewat pengharapan yang terpancar. Dia ada masalah dalam hidupnya. Tapi bisa bersuka cita dan kelihatan sabar. Kelihatan tidak putus asa. Suatu hari ada satu ibu yang ditinggalkan suaminya, orang Semarang sini. Lalu saya datang melayat. Begitu datang beliau menangis, lalu saya peluk. Ini usia-usia waktu itu seperti saya begitu. Saya peluk. Saya tidak ngomong apa-apa pada waktu itu. Lalu dia mengatakan begini, Miss Rita, saya percaya sama seperti Tuhan memelihara Miss Rita dan anak-anak, Tuhan yang sama akan memelihara saya dan anak-anak saya. Kadang-kadang Tuhan kasih kita hal-hal dalam hidup kita itu kayak ilustrasi Bapak Ibu. Nah, apakah kita bisa jadi ilustrasi yang mewujudkan karya Tuhan yang indah itu bagi sesama? Kadang-kadang cukup begitu. Kita katakan jangan khawatir. Orang lihat, ya betul. Dia orang Kristen. Hidupnya itu jarang kelihatan khawatir. Dia selalu bicara Yesus, dia pergi ke gereja. Sebab itu Tuhan bilang, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Tuhan mau kita bercahaya. Untuk membuat kita bercahaya adalah kita harus senantiasa dekat kepada sang terang itu. Karena kita bukan terang. Kita hanyalah yang memancarkan terang. Kadang-kadang terang kita bisa redup. Kadang-kadang terang kita bisa mengecil. Tapi ingat, kita harus datang kepada sumber terang itu. Mengingatkan kita, kan Dia yang memberikan itu di dalam hidup kita. Yang kedua katanya, ada kata perbuatan. Sehingga melihat perbuatanmu yang baik. Nyata kita butuh melakukan perbuatan-perbuatan baik Bapak Ibu. Karena itu adalah sesuatu yang konkret ya, sesuatu yang dilihat orang. Memang kita mungkin bisa ya dibentuk dari keluarga yang seperti ini hingga punya tabiat seperti ini. Jadi Kristen itu nggak langsung kita itu bersinar, nggak langsung kita itu jadi wah malaikat begitu. Tidak. Tapi ketika kita tahu bahwa kita punya identitas sebagai terang, kita tuh selalu Roh Kudus itu ingatkan kepada kita. Ada hal-hal dalam diri kita tuh yang gak memuliakan Tuhan. Mungkin perkataan kita, mungkin hati kita yang seringkali iri, mungkin hal-hal apa yang tidak baik. Nah kita latihan, gak suka nyanyi, kita latihan nyanyi. Karena ternyata pujian-pujian kita itu, lagu-lagu yang kita lontarkan, yang kita nyanyikan itu menarik bagi orang lain. Kehidupan kita bergereja, kita gak suka bergereja. Gak usahlah gereja. Tapi kita perlu latihan. Karena itu menjadi kesaksian. Kenapa orang pergi ke gereja dan mau pergi ke gereja? Ada apa di dalam ke gereja? Sehingga orang-orang haus dan mereka pulang dengan penuh sukacita. Kenapa? Apa memang kita selalu senang? Masalah kita kan ada kadang-kadang, aduh ini. Tapi kita latihan. Karena hidup ini harus latihan. Kita susah ngomongnya kasar dan latihan. Firman Tuhan memoles kita. Latihan juga ngomong sama orang, menginjili orang. Masalah bagaimana orang itu hatinya terbuka. Itu adalah terang itu sendiri yang akan bekerja dan kita percaya. Sama seperti kita merasa aku gak mungkin ini jadi anak Tuhan. Tapi terang itu tidak ada yang bisa membatasinya. Dia masuk, dia mengubah saya. Demikian juga bagi orang-orang lain. Bapak Ibu gak usah khawatir. Karena Allah kita hidup. Terang itu terus bersinar. Terang itu terus bekerja. Dan bekerja di dalam hati setiap orang. Kita hanya alat di dalam tangannya. Ini pesan Tuhan bagi kita semua pada siang hari ini. Bersinarlah sebagai terang Kristus. Ingat di mana saja kita berada. Mari kita ingat identitas kita ini. Bahwa kita membawa citra Kristus. Kita diminta untuk memberi pengharapan, cahaya bagi sekitar kita. Dan kiranya ini menjadi satu harapan bumi penuh dengan kemuliaannya.